Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Helin Halimatu Syadiah Prodi PAIA akan mempresentasikan materi tentang kitab Targhib wa Tarhib. Targhib secara bahasa berarti dorongan, anjuran, atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik dengan menjelaskan keutamaan dan manfaatnya. Dalam konteks Islam, targhib adalah metode untuk mendorong umat agar melakukan amal saleh dengan memberikan harapan pahala, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dalam hadis, Rasulullah juga sering memberikan motivasi kepada umatnya agar giat dalam beribadah. Misalnya, hadis tentang keutamaan sedekah. Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Muslim Tirmidzi. Tujuannya adalah memotivasi umat agar lebih giat dalam ibadah dan kebaikan. Menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Membentuk kepribadian yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendorong manusia untuk berbuat baik secara ikhlas. Menjadikan ibadah sebagai kebiasaan yang dilakukan dengan penuh semangat. Meningkatkan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan dorongan kepada manusia agar selalu melakukan kebaikan. Salah satu contoh dalam Al-Quran adalah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Rasulullah juga sering memotivasi umatnya dengan keutamaan amal saleh. Misalnya dalam hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi. Keutamaan berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hajar Ahmad. Yang selanjutnya yaitu tarhib. Tarhib secara bahasa berarti ancaman, peringatan, atau menakut-nakuti dari sesuatu yang berbahaya atau merugikan. Dalam Islam, tarhib adalah metode untuk memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhi perbuatan dosa dan maksiat dengan menyebutkan ancaman siksa dan hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Contoh dalam Al-Quran, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Qas Al-Baqarah 24. Contoh dalam hadis, sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, maka ia merugi. Hadis riwayat Muslim Tirmidzi. Tujuan tarhib, menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam berbuat agar tidak melanggar aturan Allah. Menanamkan rasa takut kepada Allah sehingga menjauhi perbuatan maksiat. Membangun kesadaran moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan tarhib dalam kehidupan antara lain. Ancaman azab kubur bagi orang yang meninggalkan salat. Hukuman neraka bagi orang yang berbuat syirik dan maksiat. Dosa besar bagi orang yang zalim, korupsi, dan menipu. Dengan adanya tarhib, manusia lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjauhi perbuatan yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan. Targhib wa tarhib adalah dua metode dalam Islam yang saling melengkapi dalam membimbing umat manusia. Targhib menanamkan harapan akan pahala dan rahmat Allah, sedangkan tarhib menumbuhkan rasa takut agar manusia menjauhi perbuatan dosa. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan dalam kehidupan seorang. Jika hanya ada targhib, manusia bisa menjadi terlalu santai dan kurang waspada terhadap dosa. Jika hanya ada tarhib, manusia bisa menjadi pesimis dan putus asa dalam menjalani hidup. Kesimpulannya, targhib menanamkan harapan dan kecintaan kepada Allah, sedangkan tarhib menumbuhkan rasa takut agar manusia tidak berbuat dosa. Keduanya merupakan metode pendidikan Islam yang saling melengkapi untuk membentuk keseimbangan antara harapan, raja, dan ketakutan khauf dalam kehidupan seorang muslim. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.